Shalom, puji Tuhan kita jumpa kembali dalam acara pesan singkat. Saudara, pandemi ini membuat kita semua merasa lelah dan banyak kekhawatiran ya saudara. Khawatir terhadap kesehatan kita, terhadap kerohanian kita, terhadap materi. Saya sebagai gembala juga banyak merasakan kekhawatiran juga saudara. Khususnya adalah khawatir terhadap kerohanian dari jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya khawatir ada kemunduran kerohanian dari jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan ternyata kekhawatiran saya ini memang wajar saudara. Sebab saya melihat bahwa atau saya membaca bahwa Rasul Paulus juga banyak kekhawatiran dalam pelayanannya. Rasul Paulus juga khawatir tentang kedewasaan kerohanian dari jemaatnya. Suatu kali ia karena ketidakdewasaan jemaatnya, ia pernah marah ketika terjadi perpecahan di jemaatnya. Lalu ia juga pernah marah ketika ada ajaran-ajaran sesat yang masuk dalam jemaatnya. Nah, ini semua menandakan kerohanian jemaat yang tidak dewasa. Tetapi ada satu hal yang membuat Rasul Paulus sukacita ketika dia mengetahui bahwa salah satu jemaat yang dibangunnya, yaitu jemaat Filipi, kedewasaan rohaninya bertumbuh kembali. Hal ini membuat Rasul Paulus bersukacita. Kita baca ayatnya. Filipi 4 ayat 10-11 dan ayat 14. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jemaat Filipi adalah jemaat yang akhirnya sangat mendukung pelayanan Rasul Paulus dalam hal memberi persembahan untuk pekerjaan Rasul Paulus, yaitu pekerjaan penginjilan. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia sangat bersukacita karena setelah berbagai fitnahan yang Rasul Paulus terima tentang keuangan gereja, yang menyebabkan banyak jemaat yang akhirnya tidak memberi persembahan karena percaya pada fitnahan itu, akhirnya terbukti bahwa fitnahan itu tidak benar. Tuhan membuktikan bahwa Rasul Paulus memakai keuangan gereja dengan baik. Rasul Paulus memakai keuangan gereja untuk pelayanannya, bukan untuk kehidupan pribadinya. Nah, hanya untuk pelayanan inilah Rasul Paulus sudah berhasil mencukupkan apa yang ada pada dirinya ketika ia melayani Tuhan. Nah, Rasul Paulus dengan bangga bersukacita karena jemaat di Filipi bahu-membahu memberi persembahan untuk pelayanan Rasul Paulus. Dan menurut Rasul Paulus, perasaan percaya jemaat dalam mengamini ajaran Tuhan Yesus itu terbukti dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Dan hal itu membuktikan kepada Rasul Paulus bahwa kedewasaan jemaat mulai bertumbuh karena jemaat mengasihi Tuhan. Nah saudara, kekurangan yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang tadi dikatakan sudah banyak kekurangan itu bukan untuk pribadinya, tetapi kekurangan dana itu untuk pelayanan. Selama itu seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa Rasul Paulus berusaha untuk mencukupkan apa yang ada padanya. Tetapi ketika jemaat tergerak kembali untuk memberi persembahan, sukacita bagi Rasul Paulus begitu luar biasa. Saudara, bukankah pada saat ini umat Tuhan dan gereja ini dan gereja dimanapun sedang dalam mengalami kesusahan juga, tekanan juga, seperti jemaat di Filipi pada waktu itu yang mengalami tekanan karena dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak percaya kepada ajaran Tuhan Yesus. Jemaat Filipi sebetulnya merupakan jemaat yang terancam juga karena dianggap pada waktu itu pengajaran Tuhan Yesus itu sesat, sehingga mereka ada di dalam tekanan.
Tetapi tekanan itu tidak membuat kerohanian jemaat Filipi itu berkurang. Tekanan itu tidak membuat rasa cinta jemaat Filipi itu kepada Tuhan berkurang. Rasa cintanya membuat jemaat Filipi memberi persembahan kepada Tuhan. Dan saat ini ketika kita semua sedang dalam tekanan pandemi, saya percaya setiap gereja sudah berusaha untuk mencukupkan apa yang Tuhan percayakan dalam gereja itu. Dan kita semua umat Tuhan sedang juga dalam kekhawatiran yang sama seperti jemaat di Filipi, walaupun bentuk tekanannya itu berbeda, tapi kekhawatirannya tetap sama. Ada kekhawatiran dan tekanan. Nah, saya menghimbau untuk kita semua mengikuti teladan jemaat Filipi. Ketika kita sedang dalam kesusahan, kita ingat bahwa Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang membuat kita sampai saat ini tidak kelaparan. Walaupun kita harus dengan sungguh-sungguh dengan penuh hikmat mengatur keuangan kita ya. Tetapi Tuhan memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan itu adalah bentuk dari berkat Tuhan. Bentuk dari kasih sayang Tuhan kepada kita. Itu sebabnya mari saudara, kita juga mau memberi persembahan kepada gereja di mana tempat saudara berjemaat, di mana tempat saudara digembalakan. Mari kita beri persembahan untuk pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan dapat dilakukan dengan lebih baik. Saya sebagai gembala kadang-kadang merasa serba salah ya. Kalau saya memberi saran atau mengajak jemaat untuk memberi persembahan, sepertinya pendetanya kok mata duitan. Padahal bukan itu saudara. Karena ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan memelihara kita. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya sebagai penutup, dan hal itu menjadi satu doa berkat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita mau baca dari Filipi 4 ayat 18-20. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, yaitu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Allah kita yang akan memenuhi segala keperluan kita saat persekutuan kita dengan Tuhan juga baik. Yaitu saat kita bukan saja menerima atau mau menerima pelayanan dari Tuhan melalui firman Tuhannya yang memang membimbing saudara, membimbing kita semua, yang menguatkan kehidupan kita semua, tetapi juga Allah kita akan memenuhi keperluan kita di saat kita juga mau berbagi dengan Tuhan. Di saat kita mau melakukan firman-Nya dengan memberi persembahan untuk Tuhan. Dengan sukacita dan dengan tulus hati. Mari bawa persembahan saudara kepada Tuhan dan lihat Tuhan akan memenuhi segala keperluan saudara. Amin. Dia baik, ku yakin.
warga